Jika kemudian gagal muktamar tandingan itu tentu kesempatan untuk mengambil alih PKB ya oleh elit NU juga akan semakin berat ya Ya berat. ke Hari ini depannya. pun menurutku tetap berat, Mas. Hmm. Karena apa? Karena dalam public discourse itu justru langkah-langkah PBNU mendapat sentimen negatif di Ya. masyarakat di Twitter, sekarang sedangkan PKB mendapatkan respon yang lebih positif daripada PBNU. Sedangkan saya nggak tahu ya. Pokoknya ada salah satu anak ini ada salah satu pendiri ini lah ya PKB gitu, anak pendiri PKB yang hari ini masuk dalam struktur PBNU merasa juga kesal gitu terhadap langkah-langkah Gus Yahya. Kenapa harus kayak gini gitu? Halo sahabat Integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Konflik PKB dan NU kian meruncing ya, terutama setelah muncul wacana muktamar tandingan yang akan segera dilaksanakan seiring dengan semakin kerasnya upaya-upaya mengungkap berbagai persoalan terkait dengan penyelenggaraan haji di 2024 oleh Pansus Haji di DPR. Kemarin sudah ada beberapa pejabat dari BPKH, dari Kementerian Agama yang juga sudah diwawancarai gitu ya, ditanya-tanya oleh Pansus DPR, dan sepertinya memang ada indikasi-indikasi yang mengarah ke berbagai persoalan terkait dengan kebijakan kuota haji tambahan ya di Kementerian Agama. Nah, tapi untuk membahas konflik antara PKB dan NU yang kian meruncing, kita akan mendiskusikannya dengan Mas Firdy Kariski Utama. Mas Firdy ini adalah peneliti di para sindikat, kemudian juga sekarang paruh waktu mengajar di Presiden University, serta juga membantu beberapa penelitian ya di sebuah kampus dan pusat penelitian ternama di Singapura, Raja Ratnam. Ini Raja Ratnam ini setelah Sebutnya aku cek-cek ya, ternyata dia adalah mantan tokoh besar ya di Singapura. Jadi ASEAN. Dan juga salah satu pendiri ASEAN. Itu kenapa namanya didedikasikan sebagai sebuah nama kampus ya di Singapura. Mas Firdy, apa kabar? Alhamdulillah Mas Adnan. Sehat Mas Adnan. Apa ini catatan terakhirnya ini soal konflik PKB NU ini? Kok sepertinya semakin keras. Bahkan kemarin terakhir pasukan masing-masing ya, Banser dan apa ini Garda Bangsa kalau nggak salah yang PKB ini kan semacam beradu mulut untuk ya perang kalau mau perang gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang sepertinya sangat jauh dari cita-cita para pendiri NU dulu, para pendiri PKB, bahkan kalau Gus Dur itu adalah salah satu tokoh yang sama sekali tidak menghendaki adanya konflik atau kekerasan. Nah kenapa kok ada pergeseran sejauh ini, Mas Firdy? Kalau ini kebetulan saya juga lagi bantu riset soal ini Mas, soal di NU, dan salah satu poinnya adalah konflik ini yang baru-baru ini antara PKB dan NU. Nah menurutku ada dua hal. Pertama dari sisi NU, terutama dari Gus Yahya gitu lah ya. Ini sudah ada gitu untuk rencana mengambil alih PKB sejak 2022. Jadi setelah Muktamar 2021 mungkin hanya beberapa bulan mereka PBNU gitu ingin mengambil alih PKB. Kenapa? Karena Gus Yahya menganggap bahwa modalnya NU itu adalah orang. Jadi mereka ingin mengumpulkan seluruh kekuatan resources orang-orang NU dalam satu wadah, yaitu PBNU, dan termasuk di dalamnya adalah PKB. Dan kemudian bagaimana ya menurut sudut pandang PBNU, bagaimana PKB selama ini jauh dari nilai-nilai NU dan tidak ada bedanya dengan partai-partai lain yang elitis, yang di dalam internalnya juga tidak demokratis gitu ya. Dan kemudian jauh lebih itu, jadi tidak ada ya, walaupun jumlah kursi naik gitu ya, tapi kemudian tidak ada efeknya untuk masyarakat grassroots. Itu untuk warga Nadlin. Jadi itu kemudian yang menganggap bahwa PBNU melalui Gus Yahya ini mau ambil alih PKB dalam PBNU. Bahkan kalau dalam beberapa bulan yang lalu dalam rapat bahkan harus dijadikan banom gitu ya.
Jadikan di apa? bawah NU resmi, Oh, oke. badan otonom. Ya, badan otonom yang ya setara dengan muslimat dan segala macam di dalam kendali NU. Itu dari sisi PBNU, dan kemudian dari sisi PKB menganggap ya seperti kita pernah diskusi sebelumnya Mas, kalau PKB ini merasa bahwa iya dia lahir dari NU, tapi kemudian tujuannya bukan hanya untuk NU, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya kemudian PKB ini merasa harus jadi inklusif, dan itu terbukti ya menurut klaimnya Imin dan teman-teman di PKB ya di 2024 lalu pemilu jumlahnya naik kok, dan pemilihnya juga bukan hanya dari NU, tapi juga dari masyarakat umum, bahkan signifikan suaranya itu di Sumatera Barat yang notabene biasanya, Muhammadiyah ya? markas basis pendukungnya PKS atau Muhammadiyah gitu. Jadi, eee, merasa kalau misalnya di bawah NU ini agak aneh. Lagi pula menurut, PKB ya, ini kan jadi krisis identitas nih NU. Kenapa? Karena NU ya pada dasarnya adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak melampaui politik praktis, tapi kemudian kenapa, harus mengambil alih PKB, ya harusnya kan mereka bekerja sama gitu ya satu sama lain, yang apa program-program PBNU untuk apa, untuk masyarakat, untuk warga nadiyin itu kemudian bisa diaspirasikan melalui politik praktis dan PKB, dan tujuannya kan ya sebenarnya connect nih PBNU tujuannya dengan PKB ya, tapi kemudian person-person dan orang-orangnya kemudian punya punya kepentingan dan interest-nya sendiri. Kalau saya melihatnya, dari riset, yang kami lakukan gitu, kenapa kemudian belakangan ini ya, baru meruncing karena adalah momennya sebentar lagi Jokowi lengser. Nah, itu Kenapa? Mas Karena Firdy, yang ya, ingin saya tanyakan selanjutnya adalah kan ini ada hubungan yang agak berbeda ya antara mmm, PBNU dengan presiden itu pada era Jokowi. Kalau iya, pada era-era sebelumnya ada distingsi yang sangat kuat ya, meskipun mmm, PBNU adalah sebuah organisasi yang selalu mendukung persatuan dan kesatuan, kemudian juga inklusivitas. Ya Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan satu hal yang, take it for granted gitu ya, taken dan for granted, tidak bisa diubah-ubah begitu, akan tetapi tetap menjaga jarak dengan pemerintah. mhm, Dan oleh karena itu juga, selalu memberikan catatan ya, kritik atas apa-apa saja yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah dalam konteks, PBNU di bawah kendali Gus Yahya ini sepertinya hal itu, mulai pudar ya. iya, Bahkan relasinya sangat, apa ya, resiprokal, ada hubungan mutualisme gitu ya, simbiosis mmm, mutualisme antara, NU di bawah Gus Yahya dengan, pemerintahan Jokowi gitu. mmm, Nah, apakah kemudian karena relasi itu, yang akhirnya membuat upaya untuk menyelenggarakan muktamar tandingan itu harus segera dilakukan? Karena kalau iya, tidak ya dukungan politiknya dari, seorang presiden akan, segera hilang gitu. Karena kita juga belum tahu bagaimana, konfigurasi, relasi politik antara misalnya Presiden Prabowo nanti dengan PBNU ya. Itu gimana Mas Firdy? iya Mas, saya sepakat sih. Jadi, salah satu kenapa, muktamar ini dipercepat itu karena hubungannya tadi saya mau bilang bahwa ini dekat dengan kekuasaan. Kenapa? Karena sejauh ini, sejak 2021 itu muktamar NU ini sangat dependen sama pemerintah Jokowi. Seluruh program-programnya itu bahkan mengakomodasi, program pemerintah, termasuk misalnya dalam hal PSN gitu ya. Kita tahu dalam, soal wadas, soal rempang, dia tidak bisa bersikap keras yang cenderung pragmatis dan oportunis lah ya, coba di tengah-tengah, tapi ya gitu. Karena di Gus Yahya berpikir bahwa udah saatnya gitu NU tuh, mendukung, pemerintahan. Jadi tidak ada lagi paradigma pemerintah dan negara itu berbeda. Ya pemerintah dan negara ini sekarang ya kurang lebih sama, karena pemerintah hari ini terbentuk dalam sebuah proses demokrasi yang cukup baik dibandingkan, di era Orde Baru. Makanya kemudian, mereka harus mendukung itu, dan kemudian tidak bisa menjaga jarak. Dan yang tadi ini, saya balik ke kenapa kemudian dipercepat, karena tadi, ya semua dependen, hubungan PBNU dengan Jokowi ini sangat saling bergantung, mutualisme gitu, simbiosis mutualisme, dan, eee, dari riset kami dilakukan bahwa
Kenapa sekarang? Karena dalam Muhaimin ini sudah melakukan ya PKB lah ya, sudah melakukan lobi-lobi komunikasi. Kalau misalnya, eee, ketika nanti ini sudah masuk dalam Kim Plus gitu, masuk dalam pemerintahan, PKB akan mendapat porsi yang lebih besar daripada PBNU. Entah itu dalam hal politik atau misalnya dalam kementerian. Misalnya, Kementerian Agama gitu yang hari ini banyak ya Gus Yakut lah ya, adiknya Gus Yahya ini kan notabene PBNU gitu, meskipun dia anggota partai PKB tapi kemudian clash dan segala macam, dan saya lihat, faktor ini yang kemudian juga menguat. Kenapa? Karena PBNU tidak mau gitu ya nanti, Kementerian Agama diambil alih oleh PKB yang kemudian ditaruh orangnya bukan orang PBNU. Itu jadi salah satu Hmm. concern, dan Muhaimin menurutku juga cukup pintar gitu ya, licin lah. Karena kenapa? Karena Muhaimin berkalkulasi kalau dalam pengamatan saya, kalau misalnya dia masuk, koalisi, otomatis Prabowo akan jauh lebih dekat dengan PKB karena ya mereka partai politik, semua kebijakan misalnya perundang-undangan, pembentukan dan segala macam ya, ini membutuhkan PKB karena suaranya sebegitu besar. Sedangkan NU itu mungkin kerjanya 5 tahun sekali saat nanti pemilu. Jadi Hmm. hubungan Prabowo dan PBNU nanti dekat, tapi tidak sedekat Jokowi. Karena memang tidak ada hubungan yang cukup emosional antara PBNU dengan, Prabowo gitu, Mas. Hmm. Itu Mas kenapa Fir, bangunnya harus dipercepat sebelum 20 Oktober. jika kemudian gagal muktamar tandingan itu tentu kesempatan untuk mengambil alih PKB ya oleh elit NU juga akan semakin berat ya Ya berat. ke Hari ini depannya. pun menurutku tetap berat, Mas. Hmm. Karena apa? Karena dalam public discourse itu justru langkah-langkah PBNU mendapat sentimen negatif di Ya. masyarakat, di Twitter, di sekarang, sedangkan, PBNU gitu, dari PKB mendapatkan respon yang lebih positif daripada PBNU. Sedangkan, saya nggak tahu ya, pokoknya ada salah satu anak, ini, salah satu pendiri ini lah ya, PKB gitu, anak pendiri PKB yang hari ini masuk dalam struktur PBNU merasa juga kesal gitu terhadap langkah-langkah Gus Yahya. Kenapa harus kayak gini gitu? Hmm. Kenapa ya sulit dijelaskan ya argumennya gitu, Mas, Ya, sulit dijelaskan kenapa kemudian betul. mau ambil PKB ketika PKB bagus dan ini adalah PBNU gitu. Ya Hmm. ini menurutku juga yang sangat ya udah, kalian gitu kata Gus Yahya gini, mereka cerita, "Untuk kerja silakan kerja, tapi urusan politik, ya udah itu urusanku," gitu. Ya dengan Gus Ipul, dan Gus Yakut gitu. Udah tenang aja, yang penting, sampean kerja yang benar, yang bagus, program-programnya tetap harus jalan. Hmm. Jadi ya untuk politik ini lebih kayaknya PBNU adalah saya, Mas, Ya, Gus ya, Yahya. betul. Mas Firdy, terima kasih untuk insight-nya. Semoga konflik antara PKB dan PBNU segera berakhir ya, Oke, dan ya, Mas. upaya-upaya perbaikan kelembagaan di partai politik PKB dan juga ormas atau organisasi Mhm. keagamaan seperti NU juga terus dilakukan sehingga kedua lembaga ini karena memang, cukup kuat dapat memberikan kontribusi ya yang, Iya iya. lebih sehat ya bagi Indonesia, lebih sehat demokrasinya, lebih sehat masyarakatnya, lebih sehat kesejahteraannya gitu ya. Karena itulah yang diharapkan dari setiap, Oke. berdirinya sebuah organisasi, yang berbasis kemasyarakatan, di Indonesia. Demikian sahabat integritas diskusi kita dengan Mas Firdika, kita Ya, Mas. ketemu di lain waktu. Jika memang ini dirasa bermanfaat silahkan share, bagi-bagi ke teman-teman, kalian gitu ya, kasih komen, kemudian klik atau subscribe, apa yang mungkin, membuat teman-teman merasa, penting untuk menyebarkan informasi-informasi semacam ini. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.